Assalamualaikum, halo. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, yang terhormat Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, nama saya Atia Triani, mahasiswa PPG Dalja angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 MIPA 4 dengan materi pendudukan Jepang. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum. Iya, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istirahat ya? Ada istirahat? Iya. Apa aja? Udah selesai. Bisa tidur? Sempat Bu. Sempat tidur sebentar. Iya. 5 menit. 5 menit? Ada Bu, kerjaan suami ini. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Boleh KM-nya dimulai doanya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa susah. Di absen dulu ya. Hadir semua? Hadir. Ada yang pulang kenapa? Sakit. Siapa? Adinda. Adinda. Sakit apa? Kontrol. Alifa ada? Ada. Andini? Ada. Arina? Ada. Chandra? Devina? Yauhab? Dwi? Neng? Gimana gayanya? Fajar? Isan? Karin? Ada ya? Hairul? Listia? Loka? Lutfi? Haikal? Abdul Fatir? Fasya? Nabila Siva? Naima? Novi? Naila dulu ya? Naila, Naima, Novi ada? Fabia, Putri, Reksa, ada Reksa? Revani, Shanti, Tasya, Tiara, Toti, Bapak, ada? Bapak pindah Bapak? Yolanda. Kemarin ada yang masih ingat nggak? Tentang apa? Datangnya Jepang ke Indonesia. Udah dijelasin ya latar belakangnya apa, karena ada perang, kemudian ada nasionalisme Asia Afrika, pernah dijelasin karena waktu itu. Kemudian sekarang temanya berhubungan dengan gambar di depan ini. Ada yang tahu gambar apa? Kue kacang, kue ikan ya, kue ikan. Kemudian ini ya, tujuan pelajarannya bisa dibaca. Ada 3, menalar kedatangan bangsa Jepang. Kemudian yang kedua, menyajikan kebijakan Jepang. Yang keempat, menyajikan pengaruh pendudukan Jepang dan menampilkan karya kalian tadi ya. Udah beres karyanya? Udah. Ada apa aja? Karyanya berupa apa kemarin? Video. Tiga kelompok. Tiga. Dua kelompok apa? Infografi mungkin. Ya, infografi PPT. Infografi.
Ini ya kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia terbagi dalam 3 apa itu pemerintahan. Kenapa kira-kira dibagi 3 pemerintahan? Ada yang tahu jawabannya? Supaya mudah diawasinya. Betul, supaya mudah diawasinya. Indonesia itu sangat luas dari Sabang sampai Merauke, tidak mungkin hanya diperintah oleh satu komando. Ini harus beberapa kerjasama antara masing-masing komando. Ada 3 ya yang utama, dipimpin 2 oleh Angkatan Darat, 1 oleh Angkatan Laut. Angkatan ke-25 itu memerintah di Pulau Sumatera. Kemudian Angkatan ke-16 itu menguasai wilayah Pulau Jawa dan Madura. Jawa ini sangat penting karena memang pada zaman Belanda pun Jawa menjadi sentral utama dari pemerintahan Hindia Belanda. Yang berikutnya yang ketiga Angkatan Laut, sisanya, sehingga memang diproyeksikan untuk kekuatan Angkatan Laut Jepang. Itulah 1 peta pembela tanah air, 2 Keigodan. Kalau ini aktivitas Romusa. Romusa ini kerja paksa yang memang di sini khususnya membuat rel kereta api untuk kebutuhan mobile atau logistik lah, untuk penyaluran logistik di sini. Memang ini terlihat kalau kalian bisa lihat lebih detail, orang-orang ini terlihat sangat kurus, kering dan juga ya rentan penyakit pastinya. Memang kenapa seolah-olah ini dibiarkan seperti itu? Kenapa kira-kira? Karena Jepang tidak peduli memikirkan kesehatan dan iya, jangankan kesehatannya, upahnya pun tidak akan dikasih. Sehingga memang foto-foto yang rakyat Indonesia lakukan itu memang atas dasar terpaksa. Dan ini pun dilihat, dipantau, membawa senjata senapan, betul. Jadi kalau udah mau kelayangan langsung ya didor aja biar langsung gitu, nggak sakit lagi gitu ya, langsung dihilangkan nyawanya ya. Kemudian kebijakan sosialnya setelah dibahas di awal, ada beberapa hasil kebudayaan yang memang dipengaruhi oleh Jepang. Yang pertama seragam. Kenapa seragam? Karena Jepang awalnya itu memimpin Indonesia dengan kebijakan militer, sehingga memang kebijakan ini dipakai dan memang rakyat Indonesia itu seolah-olah diseragamkan. Ada Keigodan, Heiho, Seigendan, Fujinkai, kemudian ada Peta, Putra, dan masih banyak lagi, itu harus pakai seragam. Ini bentuk penghormatan rakyat Indonesia, itu diwajibkan, harus menyembah memang dewa tertinggi orang Jepang adalah matahari. Tapi lama-lama nanti akan ada perlawanan dari rakyat Indonesia. Dari kaum apa? Pemuda. No, ulama. Kenapa ulama? Karena muslim. Iya betul, musyrik jadinya, jadi syirik, jadi menyekutukan Tuhan, sehingga memang nanti ada perlawanan di daerah. Itu di Indramayu, ada juga di Tasikmalaya, betul, ada juga di Aceh, Kotre dan lain-lain. Yang berikutnya, ini yang modernnya ya. Kemudian cosplay atau bermain peran, bisa jadi apa saja ya yang kalian inginkan. Rambutnya tadinya warna hitam jadi warna ungu, katanya. Kalau putih mah mungkin ada normal ya. Kalau tambah umur pasti putih, tapi ini tiba-tiba putih. Kemudian pakaiannya pun bisa jadi apa saja. Memang di sini sebuah cosplay ini memang diminati anak muda, tetapi hanya memang menyebar di mana, di perkotaan. Kita ada nggak di Ciparai? Di Metik tuh ada. Ada? Pernah ada? Bapak ikutan. Oh ya, pernah. Tempatnya banyak nggak? Banyak. Berarti udah kepikiran ya kalau gitu ya. Tetapi kalau di Bandung itu pusatnya di Ciwok ya, itu biasanya Make up. Oh iya. Jadi make up ala-ala. Siapa juaranya waktu itu?
Kita kedua, kedua. Sebelah teman biar kedua, tepuk tangan untuk dia. Kedua. Oh, juara pertama siapa? 12. Nah. Oh, siapa? Make up artis. Wih. Ada fotonya dia, nanti lihat ya. Hasil make up. Naima didandanin pakai rambut-rambutan juga? Enggak boleh enggak Wiwi pakai hijab itu. Oh, oke. Seru ya kemarin kayak gitu. Tapi itu kemarin saya nggak datang, jadi nggak lihat ya. Sampai tidak ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada, kita nonton video dulu ya. Mengenai apa namanya? Pendudukan Jepang. Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita organisasi bentukan Jepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Tahukah kamu, ternyata Jepang pernah membuat organisasi militer dan semi militer loh. Lantas, seperti apakah pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan dasar maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16, Letnan Jenderal Kumaichi Harada sebagai tentara sukarela. Tugas PETA adalah sebagai pasukan gerilya yang membantu Jepang apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dan menjadi korps keamanan mempertahankan tanah air. Heiho adalah pasukan militer pembantu di Indonesia yang dibentuk Jepang pada masa Perang Dunia II. Tujuan didirikannya Heiho adalah untuk membantu Jepang dengan membangun pertahanan, menjaga keamanan, serta dilibatkan di medan perang Jepang. Organisasi semi militer Seinendan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga sebanyak-banyaknya. Heibodan berdiri tanpa adanya kaitan dengan golongan nasionalis. Heibodan berada langsung di bawah pengawasan polisi Jepang. Heibodan difungsikan sebagai korps pembantu kepolisian. Jelas ya, semakin jelas tentang organisasi bentukan Jepang. Sekarang berbagi kelompok ya, duduknya udah berkelompok, mengerjakan LKPD selama 5 menit ya. Ini udah gampang lah LKPD-nya, udah sedikit-sedikit. Hari bintang. Dikerjakan ya selama 5 menit. Yang mau gimana? Oh ini nih. Oh iya. Jadi miliarder sih. Jadi atletnya jangan sama Ini namanya pura-pura pintar capek nggak? Udah dibagi.
Roman Desember tahun 91. Benderanya beda kata-kata itu. Tahun berapa? 8 Desember ya. Beres? Yang lain belum kumpulkan? Ibu itu ada Tampil ya. Yang pertama tuh tampil dulu dari video dulu ya. Video dulu. Yang bikin project video siapa aja? Siap-siap ya. Boleh ramen ya. Ramen. Anime dengan boleh kelompok ramen ke depan dulu, kita bersama dulu ya. Kita akan menjelaskan tentang sejarah ramen. Baik-baik ya, sejarah ramen di Indonesia. Ramen adalah hidangan mie khas Jepang yang terkenal di seluruh dunia. Mie halus ini dimasak dengan kuah kaldu yang kaya rasa dan biasanya disajikan dengan daging, telur, sayuran, dan bumbu khas Jepang seperti nori, bawang putih, dan kecap asin. Ramen pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal abad 20. Indonesia masih menjadi koloni Belanda. Sejak masa penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, pengaruh budaya Jepang di Indonesia semakin kuat. Banyak sekali makanan dan minuman khas Jepang yang diperkenalkan di Indonesia pada saat itu, termasuk ramen. Kini, ramen telah menjadi hidangan populer di seluruh Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya film-film Jepang yang memperlihatkan kenikmatan ramen, makanan tersebut bertambah populer. Kepopuleran ramen merambah ke kalangan muda dan anak-anak karena disediakannya Naruto yang seringkali mempertontonkan kegemaran sang tokoh utama makan ramen. Di Indonesia terdapat berbagai macam varian ramen yang disesuaikan dengan selera masyarakat di Indonesia. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan tentang anime. Sejarah hadirnya anime di Indonesia. Semuanya, jadi kami akan menjelaskan sejarah hadirnya anime. Menyaksikan ya. Itu mulai masuk di Indonesia sekitar Indonesia sendiri, perkembangan dunia pertelevisian mulai meningkat. Muncul satu stasiun televisi baru swasta yang menghiasi televisi tahun lain. Seiring dengan kemunculan stasiun swasta seperti RCTI, anime perlahan kembali mengudara seperti serial Doraemon yang disiarkan setiap hari Minggu pagi. Tak menyangka respon masyarakat di Indonesia begitu luar biasa, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa gemar mengikuti anime dengan main robot lucu menggemaskan yang punya begitu mana saja. Pertama ketika anime popularitas Doraemon pada tahun 1995, Indosiar didirikan dan ikut menyiarkan anime Dragon Ball yang juga tayang setiap hari Minggu pagi. Film anime kebanyakan diadaptasi dari manga, namun ada juga beberapa film anime yang tidak juga diadaptasi dari manga. Di era awal 2000-an, SCTV mengikuti jejak RCTI dan Indosiar dengan menyiarkan Samurai X yang ditayangkan setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Data anime yang masuk mulai terus merambat. Setidaknya yang pernah menghiasi layar TV Indonesia setelahnya yakni Let's Go, Chibi Maruko-chan, Hamtaro, Bimen, One Piece, Crayon Shinchan, Yu-Gi-Oh, dan Beyblade. Ada pula Digimon Adventure, Detektif Conan, Inuyasha, Ninja Hattori, Pokemon, Crash
pasir dan beach. Kemudian Hachi, Kapten Tsubasa, Slam Nube, Hunter x Hunter, Ghost School, Pistol, Yu Yu Hakusho, hingga Naruto Shippuden. Kini perkembangan anime di Indonesia semakin mewabah dengan dibuktikan banyaknya komunitas penggemar anime yang disebut otaku. Namun di Indonesia kerap disebut dengan wibu. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah masuknya musik Jepang. Silakan menyaksikan. Hai, selamat datang pada penjelasan kelompok kami. Selamat menyaksikan sejarah masuknya musik Jepang ke Indonesia. Fase aliran musik dari Jepang bisa dibilang kuat di Asia. Padahal kalau menurut dari sejarah musik halnya, industri musik modern di Jepang terhitung baru eksis dan berkembang di era 80-an. Tapi pengaruhnya cepat menyebar. Tak heran kalau sekarang kita bisa melihat aliran musik yang diembel-embeli Jepang depannya seperti J-rock atau Japanese rock atau J-pop atau Japanese pop. Kami dari kelompok Toyota ingin menjelaskan tentang sejarah pengembangan Toyota di Indonesia. Pada pasar perjalanan. Toyota pertama kali didirikan oleh Ichiro Toyota pada 1 Agustus 1937. Pada 1935 diluncurkan model A1 sebagai prototipe pertama Toyota diciptakan. Pada tahun 1970, mobil Toyota yang pertama kali resmi hadir dan dijual di Indonesia adalah Toyota Corolla generasi kedua. Pada tahun 1977, Toyota Kijang diluncurkan. Pada 2003, restrukturisasi pada tubuh PT Toyota Astra Motor (TAM) menjadi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (MMIN) dan TAM. Tenang ya, tarik nafas. Kenapa lupa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karate akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan karate di Indonesia. Pada alif tadi. Pada tahun 1967, karate dipertandingkan di Jepang Karate Association (JKA), baik di Jepang maupun dunia. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, Baud Ade Adikusumo, Haryanto Jojo Negoro, Mukhtar Ruskan, dan Otomano yang baru kembali dari Jepang mendirikan dojo. Pada tahun 1960-an, pembentukan sebuah badan yang dinamakan Persatuan Olahraga Karate Indonesia atau POKI yang diresmikan pada 10 Maret 1964. Pada tahun 1972, Kongres keempat POKI menghasilkan dibentuknya suatu wadah karate bernama Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau POKI. Ada tambahan tentang karate, yaitu karate adalah seni bela diri dari Jepang dan dipengaruhi oleh seni bela diri dari Cina dengan kata tate yang artinya tinju Cina.
Nah, untuk saat ini memang ada beberapa soal yang memang harus saya kerjakan ya di quiz. Jadi udah saya sharekan kan bahan ajarnya ya. Jadi baca di situ. Sekarang kita mau lihat seberapa paham kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Siap ya? Siapkan dulu handphonenya ya. Sudah siap? Chandra udah masuk? Siap? Sani Niko. Siapanya Jepri Niko? Ada. Udah ya, beres ya? Ini kuliah. Rika bener ini. Dapat wangsit Rika. Beres? Emang waktunya beda-beda ya? Sama nggak sih waktunya? Tiga, dua, satu. Konsisten. Ya, terima kasih. Selamat kepada Wafa, Haikal dan Nafi ya. Jadi apa sih hikmah pembelajaran kali ini kira-kira? Yang bisa kalian teladani pada pertemuan kali ini itu apa? Rasa nasionalisme, betul lagi. Cinta tanah air apa lagi? Bangga terhadap budaya sendiri. Nah, kalian nih, buat kalian ini Gen Z ini ya. Jadi walaupun kalian sudah banyak digempur barang-barang asing, kebudayaan asing, tolong jangan lupakan jati diri kalian. Kemudian untuk pembelajaran menggunakan proyek, apakah lebih mudah atau lebih sulit? Sedang-sedang saja. Kenapa? Paham nggak model pembelajaran ini dari proyek ini? Paham. Kalau ininya apa namanya? Hikmah dari model pembelajaran ini apa? Kalian lagi lebih aktif atau bagaimana?
kreatif teknologi, melek teknologi, kemudian bisa menyalurkan kreativitas dalam wujud apa? Digital. Sekarang sudah musim digital ya. Nanti mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi tidak ada tuh yang namanya menulis. Ada menulis tetapi medianya berbeda. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga kalian sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda, yaitu dengan perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Boleh KM kita siapkan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa nanti mulai. Siap diri. Salam.